Kan teman-teman di luar sana bertanya-tanya. Iya. Siapa sih Pak kepala sekolah yang baru yang meneruskan perjuangan Bapak selanjutnya? Ya, kemarin sudah saya umumkan kok. Nah, teman-teman di luar sana, teman-teman saya, kami kan masih banyak yang belum. Sekolah kita itu memberi gratis ya anak-anak yatim. Itu jumlahnya 114, hampir 3 kelas. Di SMK saja ini, bukan di seluruhnya, di SMK. Dan kaum duafa yang minta keringanan-keringanan itu, berapa itu jumlahnya? Kalau kita jumlah keseluruhannya tentang keuangan finansial 1 tahun sekolah itu mengeluarkan dana 870 juta. Terus yang kedua prestasinya banyak. Contohnya kemarin saya diberi piala dari kemarin ada futsal. Juara 2 UMKM se-Jawa Timur. Ya kaget itu. Ada voli dari SMK 1. Loh kok bisa menang dari SMK 1? Saya gitu. Nggak mungkin bisa menang. Kenyataannya seperti itu. Belum yang lain. Ada yang Katolik 2 di sini. Iya, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya memang sekolah anaknya. Kalau Jumatan di Gazebus itu dia. Saya tanya, Pak, saya tanya. Berarti teman-teman di luar sana yang mungkin nonis ingin bergabung sama teman-temannya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita terbuka, kita. Memang dulu, kalau dilihat guru sini aja ditanya, ngajar di mana? Nggak mau mengatakan di Wahid Hasyim. Iya, karena kecil, jembatannya kecil, suruh ngusap gitu. Itu di situ. Alhamdulillah sekarang ngajar di mana? Bangga. Wahid Hasyim. Yang besar itu ya. Itu di situ. Memang disiplin saya utamakan. Di sini kalau nggak tepat ya saya keluarkan kan. Loh, kan bener lah. Saya mengeluarkan berapa anak itu tahun yang lalu itu? 5. Terus yang nggak naik berapa? 12 ya Mas ya, 12 itu. Sekolah swasta berani nggak naikkan. Jadi anak saya anak saya 1.300 dirusui anak 5, ya saya keluarkan. Wahada, selamat datang di podcast Wahada. Bersama saya Alexa Masayu sebagai host dan bintang tamu kita yaitu seorang yang lahir di Kota Lamongan 27 Agustus 1962 yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala SMK Wahid Hasyim dan Ketua Yayasan Wahid Hasyim Surabaya. Tak lain tak bukan Bapak Dr. Zainul Arifin. Dokter Anda. Maaf Bapak, Dokter Anda Zainul Arifin. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke, jadi gini Pak, mohon izin sebelumnya melalui podcast ini, sebelum kita memulai podcast hari ini, bolehkah saya untuk mewakili teman-teman lainnya bertanya terkait pendapat Bapak adanya studio podcast yang kita desain dengan interior seminimalis mungkin nih Pak? Boleh. Bagaimana mungkin bisa diceritakan, dijelaskan? Saya mengucapkan bersyukur dan alhamdulillah berdirinya atau beradanya podcast yang ada di SMK Wahid Hasyim ini, Wahid Hasyim 2 ini. Semoga bisa membawa manfaat dan membawa barokah untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang ada khususnya di SMK Wahid Hasyim 2 dan umumnya untuk masyarakat kita. Insya Allah. Nah, selanjutnya, mumpung adanya Bapak di sini, kan Bapak bisa terbilang tamu pertama kita nih Pak. Iya. Mungkin kami boleh meminta izin untuk Bapak meresmikan dan membuka adanya podcast ini nih Pak. Monggo silakan. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Posket ada di Wahid Hasyim 2 ini kita buka dan semoga bisa jalan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Nah, terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. kepercayaannya kepada kami untuk bisa mengemban. Nah, selanjutnya nih Pak, kita ngobrol biasa aja ya Pak. Monggo. Gimana nih Pak kabarnya saat ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, kemarin dengar-dengar Bapak habis menunaikan ibadah umroh nih Pak. Nggih. Nah, jika boleh tahu dengan siapa nih Pak? Jadi saya melaksanakan ibadah umroh itu dengan keluarga, istri dan anak saya. Alhamdulillah itu semuanya adalah panggilan Allah. Ya, kalau kita tidak dipanggil Allah, tidak mungkin akan ke sana. Karena saya sendiri tidak mempunyai rencana untuk umroh ke sana, belum waktunya. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah, Allah itu memberi. Saya harus mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai di sana. Di Madinah, insya Allah pada itu 5 hari. 5 hari dengan kondisi ya kita saking semangatnya dipanggil oleh Allah untuk mengunjungi makam Rasulullah. Tentunya semangat, semua tenaga kita curahkan di sana pada 5 hari itu. Setelah itu pindah ke Mekah. Maka alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa tawaf sampai sa'i dan tahallul dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu ya Allah menghendaki lain, karena saya diberi cobaan untuk sakit. Akhirnya sunnah-sunnah yang ada di Mekah saya tidak bisa melaksanakan. Saya sendiri tapi keluarga bisa melaksanakan. Mungkin saya dicoba seperti itu. Iya. Itu. Mungkin waktunya Bapak istirahat juga di sana, menikmati waktu sendiri. Ya, memang kita di sini memang saya forsil di Indonesia. Khususnya pada saat itu saya diangkat sebagai ketua yayasan, ketua umum yayasan Wahid Hasyim. Itu berpikir sekali, akhirnya sampai terbawa ke sana. Jadi capek sekali. Karena asalnya kalau hanya di SMK Wahid Hasyim Benowo ini tidak ada apa-apanya, sudah enak. Tapi ditambahi pekerjaan. Pekerjaan apa? Sampai meluas sampai ke Sidotopo, sampai Surabaya untuk mengemban amanah Yayasan Wahid Hasyim Surabaya. Banyak capek itu akhirnya. Mungkin Allah memberi, kamu capek, sakit, kamu perlu istirahat. Itu mungkin begitu, ya tidak tahu lagi. Kehendak Allah tidak tahu lagi. Tapi alhamdulillah sampai pulang masih sakit. Iya. Oleh anak saya langsung dari Juanda, tapi kondisi ya tidak masalah. Langsung dibawa ke rumah sakit haji, diinfus di sana 1 malam. Nah, akhirnya kondisi malam sudah enak, saya pulang ke rumah. Hanya di rumah ya gitu. Sakitnya apa? Batuk dan tidak mau makan. Itu di antara kecapean sama masih ingin betah di sana. Masih ya, betah Pak? di sana. Iya, memang seneng di sana. Cuma ya itu tadi. Mungkin Allah kehendak lain. Kamu pulang ke sana ngurusi lagi apa dan lain sebagainya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan Bapak saat ini tengah merangkap menjadi ketua yayasan umum yang baru nih Pak. Nah, jika boleh tahu nih kesibukannya Bapak saat ini apa nih? Mungkin boleh diceritakan sedikit-sedikit. Kesibukan saya memang banyak sekali karena memikirkan dari baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, baik itu yang ada di Sidotopo maupun yang ada di Benowo. Yang Surabaya itu kita pikirkan semua gimana caranya agar Yayasan Wahid Hasyim ini bisa konsis, yaitu yang dikatakan teman-teman jaya, jaya, dan lestari itu.
Kan dibicarakan dari segi usia. Ya. Ini kenapa sih Bapak masih memilih untuk melanjutkan perjuangannya di Yayasan White Hashim ini demi kita hingga hari ini nih Pak? Ya. Jadi untuk White Hashim khususnya yang ada di Benowo ini memang perjuangan sangat harus. Perjuangan memerlukan pengorbanan baik yang ada baik waktu, tenaga maupun pikiran. Itu di sini. Itu tahun 2007 kita mulai di sini. Semuanya ini alang-alang. Oh, ya. Berarti bisa dibilang mulai dari nol. Mulai dari nol, ya. Alang-alang sampai seperti ini dan ini juga insya Allah untuk sudah berkembang seperti ini. Ya cari dan sebagainya itu sudah wajar. Itu alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Semuanya itu kita kembalikan ke Allah dan minta semuanya itu kepada Allah, jangan kepada yang lain karena pada yang lain hanya 1-2 kali. Kalau bosen ya paling diobrak. Sama dengan minta pada orang tua. 1 kali minta, ya toh? 2 kali minta, 3 kali minta lagi kan paling digremengi. Tapi kalau Allah itu dimintai sangat senang sekali. Apabila hambanya tidak mau minta kepada beliaunya adalah sebagai hamba yang sombong. Itu di situ. Alhamdulillah kita minta selalu dikabulkan oleh Allah. Bisa membuat gedung seperti ini tanpa biaya dari manapun. Bisa membuat gedung serbaguna sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kan gitu. Untuk semua lab dan seisinya untuk anak-anak kita. Jadi semua tujuan kita membangun itu atau memenuhi persyaratan, sarana dan prasarana. Tujuan saya hanya untuk anak, bukan untuk saya pribadi maupun guru. Untuk anak. Sampai lapangan mungkin. Lapangan daerah Benowo tidak ada itu seperti itu. Jangankan di daerah Benowo, mungkin ke tengah tidak ada seperti ini. Itu di situ. Maka dari itu, biarpun saya usia kemarin agak redup suasananya, tapi sekarang semangat lagi. Alhamdulillah semangatnya muncul. Nah ini nanti insya Allah masjid itu saya kembangkan sampai lantai 3 nanti itu. Jadi pertama lantai dasar itu bagi siswa laki, lantai 2-nya siswa perempuan. Lantai 3-nya saya buat lokal, 8 lokal di situ nanti. Insya Allah doanya ya. Untuk doa teman-teman, minta doanya agar bisa terlaksana. Mungkin saya mulai bulan April. Bulan April. Nah, kebetulan saya sudah tidak di sini nih. Ya. Sedih sekali ya, Pak. Iya, kan enggak apa-apa. Kan melihat sekolahnya, seperti ini. Waduh, kan senang. Iya. Tapi kalau melihat sekolahnya, kok ambles sekolahan saya, kan sakit hati. Betul. Di situ. Betul. Ya ini semangat kita seperti itu. Usia sudah 64, tapi masih semangat untuk Bapak bisa terbilang berjiwa muda. Nah itu gitu harus. Karena apa? Kalau kita tidak dibarengi semangat tidak bisa jadi gitu loh. Sampai parkir juga tinggal. Iya. Enak toh, nyaman toh sekarang. Anak-anak kan nyaman. Gitu. Keluar dan masuk kan gitu. Kemarin kan enggak bulan-bulan yang lalu. Iya. Mulai Juni, Juli, Agustus itu kan masih parkirnya gak karuan semrawut di depan. Betul. Tidak seperti sekolah, seperti pasar kan itu. Tapi sekarang kan beda, penampilannya sudah beda, lebih rapi. Gitu ya, Pak. Nah, anak-anak kan senang. Jadi saya ini ingin, hidup saya ingin menyenangkan anak-anak dan guru-guru kita. Itu di situ. Nah, nih Pak. Di balik setiap orang sukses pasti kan memiliki inspirasi sehingga dapat menjadi patokan atau panutan sehingga mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Nah, jika boleh tahu nih Pak, panutan yang menginspirasi Bapak hingga saat ini siapa sih? Nah, itu amanah ya. Saya diberi amanah oleh Bapak itulah. Bapak Muhsin SH. Dengan satu Bapak
Tapi ini belum meninggal, orangnya masih ada. Satu yaitu Bapak Miftah SHMH. Itu yang memberi semangat saya. Jadi kalau itu pada saat itu masih hidup, saya memang tidak menyangka. Dipanggil satu saya tidak mau. Akhirnya dipanggil kedua langsung perintah. Itu di situ semangat kita. Di sini saya nangis memangnya. Di Benowo ini nangis masuk sini. Kenapa nih? Nangisnya apa? Tidak ada apa-apanya. Yang di sana yang saya pimpin di SUD Topo itu siswa saya 1.200. Nah gini di sini hanya dapat berapa? 45. Waktu awal-awal. Awal. Kan ya orang itu kan agak stres. Iya. Ya stres loh. Tapi saya enggak, itu saya syukuri dan saya nangis kepada Allah. Gimana jalannya? Ya alhamdulillah. Tambah tahun, tambah sampai sekarang ini jumlah siswanya 1.300-an. Dan ini nanti saya untuk bulan Januari ini saya minta purna sebagai kepala sekolah. Itu di situ. Ya kita harus legowo, harus seperti kan regenerasi, tapi tetap kita awasi. Kan gitu. Kalau ingin jaya dan lestari itu. Nah, sempat kan beberapa minggu atau bahkan bulan yang lalu Bapak bisa terbilang merangkap menjadi 2 jabatan. Nah, kemarin kalau semisalnya ada tugas yang dapat terbilang berbarengan antara sekolah di SMK Waidasyim 2 ini dengan urusan yayasan, kira-kira Bapak akan lebih memilih tugas yang mana nih Pak? Ya, jadi kan gini, melihat ya, mana yang dahulu, mana yang lebih penting, ya kan di situ kan, mana yang lebih penting, ya itu yang saya ikuti. Jadi misalnya saja SMK Waidasyim seperti kemarin ada PPKS, penilaian kepala sekolah. Itu yang lain saya tinggal ke sini. Itu di situ, jadi harus bisa membagi waktu. Mana yang lebih urgent, yaitu yang kita laksanakan lebih dulu. Contohnya, sini ada rapat misalnya, rapat ini penting enggak, sana juga ada rapat. Mana yang lebih penting? Itu tentunya kalau di sana yang lebih penting, saya ke sana, di sini izin. Itu di situ. Berarti di selain kita harus pintar memanage waktu, tapi harus bisa memilah dan memilih. Iya, harus gitu. Kalau enggak gitu kan enggak bisa, Mbak. Sama dengan saya dulu di negeri juga gitu, di sini. Kan harus. Iya. Saya merangkap di negeri, terus ke sini, negeri saya tinggal kadang-kadang. Nah, sini ya saya seperti itu. Mana yang didahulukan? Ya alhamdulillah oleh pihak SMK 1 negeri, karena kebetulan teman-teman saya semua kepala sekolahnya ya diperbolehkan. Tapi tergantung kepada tujuan kita. Kalau secara tujuan kita secara pribadi, dia tidak mau memberi izin. Tapi kalau tujuan kita untuk kemaslahatan umat, itu akan diberi izin. Itu di situ. Memang saya seperti itu. Jadi amanah, benar-benar amanah. Berarti kita jadi manusia harus bisa mengemban amanah supaya iya, lah di situ. Teman-teman. Gitu. Jadi seperti pilar kita yang ada di depan itu. Ada ikhlas. Ya toh? Jadi amanah dulu, amanah. Amanah ya dapat dipercaya mengerjakan sesuai dengan tujuan kita. Amanah. Ikhlas, kita harus ikhlas. Ikhlas tidak mungkin tidak harus tidak dibayar, bukan. Tetap kita pikirkan teman-teman, tapi kita harus ada ikhlas. Ukhuwah, pada saat kemarin mengadakan ukhuwah yang ada di catering ya, catering di Selekta itu semua warga, keluarga, anak dan istri diajak semua di sana. Agar apa? Menyenangkan. Kapan kita lagi tidak seperti itu. Jadi senang. Ngono ceritane. Jadi enak kalau saleh itu jadi amanah sudah, ikhlas. Kalau ngajarnya kita ikhlas, tapi tetap dipikirkan tidak
tidak mungkin langsung tidak ikhlas kan gitu. Enggak. Tetap kita pikirkan sesuai dengan koridor yang ada. Yang ketiga, itu pilarnya yayasan, yaitu yang ketiga ini adalah ukhuwah. Nah, itu di situ. Ukhuwah itu banyak. Contohnya hubungan kita dengan tidak hanya dengan keluarga, hubungan kita dengan pemerintah kota. Contohnya Pak Camat, Pak wali kota yang kemarin pada bulan apa itu ke sini 2 tahun yang lalu. Terus yang kemarin Pak Camat dan Pak Lurah. Terus ada lagi BKKBN sekecamatan Benowo di sini semua. Itu ini ukhuwahnya ke masyarakat. Terus Polres, Polsek ya di sini ya. Polsek. Nah, pada saat itu anak-anak dikumpulkan, diberian, kan senang itu di situ. Terus Bu Mariam, pada saat itu Dewan Komisi C kalau tidak salah itu ke sini pramuka memberi wejangan kepada anak-anak kita. Ini bentuk ukhuwah kita kepada masyarakat, kepada pemerintah kota dan seterusnya sampai sekolah kita itu memberi gratis ya anak-anak anak-anak yatim itu jumlahnya 114 hampir 3 kelas di SMK saja ini bukan di seluruhnya di SMK dan kaum duafa yang minta keringanan itu berapa itu jumlahnya kalau kita jumlah keseluruhannya tentang keuangan finansial 1 tahun sekolah itu mengeluarkan dana 870 juta. Itu kita harus ke sana. Harus itu. Kita di situ sesuai dengan misi dan misi sekolah maupun yayasan. Itu di situ. Mana? Berarti terbilang tidak mudah ya untuk menjadi bapak karena harus memikirkan satu dan lain hal yang terbilang di luar kepala gitu. Iya, di luar itu. Kalau kita misalnya melihat finansial, lebih baik saya belikan Pajero kan bisa, wong sakmono. Tapi buat apa? Kan situ kita hidup untuk siapa sih? Katanya orang hidup itu bisa memberi manfaat kepada orang yang lain, itu yang dikatakan hidup kita berhasil. Kalau kita belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, kita belum dikatakan berhasil. Itu, Mbak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Monggo. Kan teman-teman di luar sana bertanya-tanya. Iya. Siapa sih Pak kepala sekolah yang baru yang meneruskan perjuangan Bapak selanjutnya? Ya, kemarin sudah saya umumkan kok. Nah, teman-teman di luar sana, teman-teman saya, kami kan masih banyak yang belum tahu. Ya nanti pada saat entah itu upacara bendera saya sampaikan. Nanti kita harus stay tune ya Pak. Iya, gitu. Jadi nanti saya pamit kepada anak-anak untuk purna saya sebagai kepala sekolah. Karena usia sudah expired ya. Lansia. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak sudah purna, apakah masih di sini atau? Ya, memang masih di sini. Teman-teman tidak mau kita tinggal. Jadi digandoli sampai dibuatkan ruang di sana itu ruang khusus Pak Jainul gitu. Di situ ada ruang khusus yayasan itu. Jangan sampai meninggal. Nanti kalau ruangannya kalah dengan sana, Pak Jainul nang kono ya. Ini teman-teman itu seperti itu. Makanya di sini diperbaiki. Waduh, ada saja teman-teman. Ada saja. Nah, ya wong saya ya ndak minta. Gitu loh. Ya. Betul. Berarti kita sangat mencintai Pak Jainul nggih sampai. Ya monggo. Iya. Wonda. Itu di situ. Entah apa senang atau enggak kan nggak tahu orang itu. Kan kita kan biarpun saya banyak yang senang tapi banyak yang tidak senang. Namanya kehidupan. Iya toh? Betul. Namanya kehidupan. Senang semua enggak mungkin. Kamu nanti kalau jadi pimpinan ya gitu.
Nggak mungkin saya itu disenangi semua dengan anak buah saya. Betul. Harus punya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita menjadi orang yang legowo dan ikhlas. Untuk apa ya kita menanamkan kepada kebaikan? Untuk apa? Untuk sangu saya ke sana nanti kalau dipanggil Allah. Masya Allah. Selain kita mengumpulkan sangu di dunia, harus Nah, mengumpulkan di akhirat juga. Iya Pak. kan kita kalau seperti jadi guru ini sampai akhirat itu Balance tidak gitu. balance. Jadi tidak hanya guru matematika saja atau guru agama saja yang dimasukkan sana, tambah hisapnya itu guru agama yang paling lama gitu loh. Itu di situ karena apa? Orang itu kalau tahu hukum dan lain sebagainya kan memudahkan kadang-kadang. Kalau guru perkantoran, guru kewirausahaan dan lain sebagainya, itu didahulukan. Oh, apa kok didahulukan? BE kayak ngono iku. Karena apa? Ya kita mengajarkan pada anak-anak kita. Maka dari itu jadi guru itu ya ada senangnya dan ada tidak senangnya. Senangnya apa? Senangnya itu kalau melihat anaknya jadi. Tadi seperti tadi kamu tadi ada yang ketemu alumni saya di situ. Kamu kerja di mana? Alhamdulillah Pak, saya sudah UMR dan lain sebagainya. Lah kan gitu. Ya. Terus itu senangnya bukan main. Wah bangga, kebanggaan biarpun tidak jadi anak kita, pendidik kita. Susahnya jadi guru lagi, satu. Waduh, kalau anaknya melihat di kantor polisi, polsek, ada apa ini? Ada narkoba, ada judi online, itu susah guru itu. Jadi orang tua saja kalah susahnya dengan guru. Mengapa saya mendidik anak saya kok sampai kok masuk di situ? Itu di situ. Nah. Berarti jika kami senang, Bapak juga ikut senang. Iya, alhamdulillah ikut senang. Namun kalau kita mendapat masalah, Bapak ikut sedihnya nggak karuan ya, Pak? Iya. Mungkin sedihnya ibunya atau keluarganya enggak seperti guru. Mengapa ya saya mendidik? Apa salah saya? Apa kekurangan-kekurangannya? Apa kurangnya di situ dulu? Nah, itu gitu pasti itu. Nah, supaya nih Pak kita menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pendidik, boleh nih disampaikan kepada teman-teman pesan dan kesan serta harapan Bapak untuk kami supaya kami bisa menjadi seorang yang lebih baik ke depannya. Ya, karena hidup kan proses, Mbak. Ya, hidup kita kan proses. Proses itu di situ yang namanya proses ya. Kalau kita membuat sesuatu, kalau proses ada yang jadi, ada yang tidak. Itu kita harus meyakini seperti itu. Maka dari itu harapan daripada saya untuk teman-teman atau murid-murid saya, kalau anak-anak ini pertama, kalau saya kan sering ngomong, pertama kalau berangkat pamit pada orang tuanya, minta doa pada orang tuanya. Yang kedua, kalau ke sekolah membawa bekal makan, itu dengan dari tangan orang tua. Orang tua ngulek ini istighfar atau sholawat. Ini bisa masuk ke anak. Itu. Ini kan saya sering pesan seperti itu, membawa bekal dari rumah. Di rumah itu yang mengakibatkan kita jadi. Itu. Kalau orang tua saya tidak ada, bagaimana Pak? Ya di-Fatihai. Saya sendiri tidak langsung jadi orang yang seperti ini. Mungkin kehidupan Mbak ini sekarang ini dengan saya dulu, ya masih enak Mbak ini, tenang. Itu di situ. Tapi kita punya kiat dan punya motivasi yang tinggi. Saya hidup saya nanti jangan sampai seperti hidupnya orang tua saya. Harus melebihi daripada orang tua saya. Itu. Jadi harus patuh pada orang tua. Kemana? Ngomong, Bu, saya mau ke sana. Bu, doakan ya Bu. Insya Allah doanya orang tua itu masih mustajab Ibu. Saya yakin kok Ibu. Saya sendiri itu loh.
pada saat itu saya kalau mau berangkat kerja, yang saya cari itu adalah orang tua saya. Saya salim pertama pada orang tua saya, baru pada ibu, istri. Itu di situ, itu nanti insya Allah akan berhasil. Itu yang sudah, yang saya lakukan adalah seperti itu. Kenyataannya, jabatan jangan pernah dipikir. Yang penting kita itu kinerja kita lagi. Insya Allah akan. Saya tidak minta kok, saya nolak itu. Saya nolak hasilnya. Sampai 3 kali nolak itu, banding itu tidak bisa, sudah. Tutup. Nah itu di situ. Takdirnya harus jadi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Mengemban tanggung jawab lebih. Gitu. Makanya sampai sakit dan sebagainya gara-gara ya itu tadi. Dilantik jadi ketua umum itu aja mules perutnya 1 minggu sampean. Iya, karena saya mampu ndak. Overthinking Iya, over itu. Nah, itu dapat terbilang pesan ya, Pak. Nah, kesannya untuk teman-teman di SMK Wahid Hasyim 2 atau sobat Wahid Hasyim di luar sana apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah Wahid Hasyim di luar itu tidak pernah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu di situ. Terus yang kedua, prestasinya banyak. Prestasi, tapi prestasi tidak seperti rekan-rekan kita dimunculkan dan lain sebagainya. Contohnya kemarin saya diberi piala dari juara 1, juara 2 UMKM se-Jawa Timur. Ya kaget itu. Nah ini ada lagi. Kan di situ. Kemarin ada futsal. Ada voli dari SMK 1. Loh kok bisa menang dari SMK 1? Saya gitu. Nggak mungkin bisa menang. Kenyataannya seperti itu. Belum yang lain. Jadi prasarana ini makanya sarana prasarana yang ada di Wahid Hasyim ini insya Allah sudah memenuhi, tinggal kemauan daripada anak dan pengajarnya. Itu kalau itu dilaksanakan insya Allah kesannya baik. Kenyataannya itu kemarin testimoninya dari Pak Camat kan ada itu di brosur itu dari Pak Camat itu ngomong sendiri. Ya itu bukan bujuan itu kan ya nggak mungkin. Nah itu testimoninya kan apik itu kemarin di situ. Karena dia sering ya itu tadi kerjasama dengan sekolah dengan itu kan gitu. Jadi saling mengisi. Berarti dapat terbilang semua itu dari kami untuk kami juga. Nah, di situ iya. Makanya saya getol bangunan sampai pada sarana yaitu tadi demi anak untuk anak. Ada yang tadi itu ke sini, ada yang kuliah di Ciputra, tambahan. Wah, berapa? Kaget ya itu. Dia ke Ciputra kan mahal ya. Berapa, Mbak? Ya pantes saraan. Loh, Pak, kamu kuliah di mana? Di Ciputra, Pak. Loh, jurusan apa? Manajemen. Berapa satu 17 juta. Masya Allah. Loh, ini sungguh tadi itu kebetulan ke sini anaknya. Lah, menurutku bangga Bu. Sewenangnya bukan main. Ya Allah. Sedikit banyaknya dari mana? Wahid Hasyim. Ya, ngono ceritanya ya. Jangan dikira Wahid Hasyim itu biarpun tempatnya di daerah barat pojok ini, di tengah itu kaget semua. Yo, gak percaya. Sampean sendiri kan tahu, ya apa? Gaunnya Wahid Hasyim di luar, sampai anak praktek dan lain sebagainya. Itu di situ. Memang disiplin saya utamakan. Di sini kalau tidak tepat ya saya keluarkan kan. Loh, kan bener lah. Saya mengeluarkan berapa anak itu tahun yang lalu itu 5. Terus yang nggak naik berapa? 12 ya Mas ya, 12 itu. Sekolah swasta berani tidak naikkan. Loh, kan cari murid gimana? Nah itu saya ingin. Jadi anak saya apa itu? Anak saya 1.300 dirusui anak 5, ya saya keluarkan buat apa? Kalau tidak bisa. Daripada menularkan ke teman-teman. Itu di situ memang terkenal Wahid Hasyim ya seperti itu. Tapi insya Allah
di masyarakat baik kok Wahid Hasyim iku. Ngono lho. Iya. Nah, memang dulu kalau dilihat guru sini aja ditanya ngajar di mana, enggak mau mengatakan di Wahid Hasyim. Iya, karena kecil, jembatannya kecil, suruh sep gitu. Itu di situ. Alhamdulillah sekarang ngajar di mana? Bangga. Wahid Hasyim. Yang besar itu ya. Oh, sekolah mana? Wahid Hasyim. Wis apik. Mahal. Jarine siapa itu? Dari masyarakat mahal. Ya ndak mahal wong 400 sampai legrek. Ngono aja rane. Kan ndak ada apa-apa, toh ndak ada tarian apa-apa kecuali tur ya mbuh iku urusane tur ya. Ah, itu kan ndak ada tarian ulangan ya ndak. Ya toh, ngambil rapot ya Mbak, ayo gak bayar. Ya ngomong SPP tok kan gitu. Nah, itu jari mahal. Kalau kamu lihat tetangga kita kan berapa? Duh, saya itu Wahid Hasyim itu agar apa? Agar masyarakat kita itu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dari akar rumput. Jadi yang tidak mampu segala itu, Mbak. Tujuannya Yayasan Wahid Hasyim seperti itu. Kesempatan bagi semuanya. Nah, itu dari masyarakat yang tidak mampu, masyarakat ini dan sebagainya. Ada yang Katolik 2 di sini. Iya, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya memang enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, memang sekolah anaknya. Kalau Jumatan di Gazebus itu dia. Saya tanya, Pak saya. Nah, berarti teman-teman di luar sana yang mungkin nonis ingin bergabung sama teman-temannya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita terbuka, kita apa namanya Indonesia. Nah, NKRI harga mati kan di situ. Semboyan daripada yai kita sekitar panutan kita. Enggak saya kalau panuti kan repot. Ya. Itu kita harus begitu. Jadi kita harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang lain. Itu titiknya di situ. Sama dengan Mbak nanti juga gitu. Hidup saya harus bisa memberi manfaat kepada tetangga kanan kiri saya atau teman-teman saya. Itu harapan kita itu di situ. Nah, tak terasa nih Pak, kita sudah sampai di penghujung pertanyaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih nggih Pak. Ya, sama-sama. Atas sudah meluangkan waktu. Padatnya kesibukan Bapak hari ini. Nah, oke Sobat Wahada, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili Wahada Podcast mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah tindak maupun salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya Pak. Ya, sama.